Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas biologi 1. Di sini kami akan menampilkan video pembelajaran tentang materi sistem ekskresi. Sebelumnya izinkan kami perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afizan Andos. Saya Muhammad Syakir Rizkullah. Saya Gebi Afika. Saya Rivina Dia Zulaika. Saya Nataniana Syabazaneta. Saya Zahra Atika Medina. Pada video ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang materi sistem ekskresi, mulai dari konsep, manfaat, fungsi, mekanisme, hingga gangguan yang ada pada sistem ekskresi. Nah, sebelum kita mulai ke videonya, kami akan menjelaskan tentang apa itu sistem ekskresi. Sistem ekskresi pada manusia adalah sistem yang bertugas untuk mengolah dan membuang zat sisa metabolisme dari dalam tubuh. Jika tidak dikeluarkan dari tubuh, zat-zat tersebut dapat menimbulkan sejumlah masalah penyakit. Sistem ekskresi pada manusia terdiri dari sejumlah organ, yaitu paru-paru, kulit, hati, usus besar, dan juga ginjal. Masing-masing organ ekskresi ini memiliki peran penting dan cara kerja yang berbeda untuk membuang zat sisa metabolisme dan racun dari dalam tubuh. Adapun fungsi organ sistem ekskresi pada manusia, pertama, sebagai pengeluaran limbah metabolisme. Sistem ekskresi membantu menghilangkan produk sisa metabolisme seperti urea dan asam urat yang dihasilkan dari pemecahan protein dan nukleotida. Kedua, mempertahankan keseimbangan air dan elektrolit. Proses ekskresi, terutama melalui ginjal, membantu mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh, termasuk kadar air, natrium, kalium, dan ion lainnya. Ketiga, regulasi tekanan darah. Ginjal berperan dalam mengatur tekanan darah dengan mengontrol volume darah yang memproduksi hormon renin yang berpengaruh pada kontraksi pembuluh darah. Selanjutnya, pemeliharaan pH darah. Ginjal juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan pH dalam darah dengan mengekspresikan ion hidrogen dan bikarbonat. Kelima, pemecahan obat dan toksin. Sistem ekskresi membantu mengeluarkan obat-obatan dan zat toksik yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, melibatkan organ-organ seperti ginjal dan hati. Yang terakhir, mempertahankan terhadap infeksi. Saluran kemih berperan dalam pertahanan terhadap infeksi dengan membersihkan bakteri dan partikel lainnya dari saluran kemih. Di dalam sistem ekskresi pada manusia terdapat organ-organ di dalamnya. Yang pertama adalah ginjal. Ginjal merupakan organ ekskresi pada manusia yang berbentuk seperti kacang. Jumlahnya 2 dan terletak di kanan dan kiri tulang belakang, tepatnya di bawah hati dan limpa. Dalam tubuh manusia dewasa, ginjal biasanya memiliki panjang sekitar 11 cm. Berat dan besarnya bervariasi, tergantung jenis kelamin, umur, serta ada tidaknya ginjal pada sisi lain. Pada lelaki dewasa, rata-rata ginjal memiliki ukuran panjang sekitar 11,5 cm, lebar sekitar 6 cm, dan ketebalan 3,5 cm. Dengan berat sekitar 120-170 gram atau kurang lebih 0,4% dari berat badan. Pada wanita dewasa, berat ginjal sekitar 115-155 gram. Volume rata-rata ginjal adalah 146 cm2 yang di kiri dan 134 cm di kanan. Organ yang kedua adalah kulit. Kulit adalah lapisan jaringan pelindung paling luar pada manusia yang terdapat di permukaan tubuh. Sama seperti ginjal, kulit juga memiliki peran dalam sistem ekskresi karena mampu mengeluarkan zat-zat sisa berupa kelenjar keringat. Yang ketiga ada epidermis. Epidermis adalah sebuah lapisan kulit paling luar dan sangat tipis. Epidermis terdiri dari lapisan tanduk dan lapisan malpighi. Lapisan tanduk adalah sebuah sel-sel mati yang mudah mengelupas dan tidak mengandung pembuluh darah serta serabut saraf, sehingga lapisan ini tidak dapat mengeluarkan darah saat mengelupas. Sementara lapisan malpighi adalah sebuah lapisan yang terdiri di bawah lapisan tanduk, yang tersusun dan sel-sel yang hidup dan memiliki kemampuan untuk membelah diri. Yang keempat ada dermis. Lapisan ini terletak di bawah dermis, di antara lapisan jaringan ikatan bawah di bawah kulit dengan dermis yang dibatasi oleh sel lemak. Yang kelima ada paru-paru. Selain menjadi organ dalam sistem pernapasan, paru-paru juga berperan dalam sistem ekskresi. Fungsinya mengeluarkan gas-gas sisa proses pernapasan, yaitu gas karbon dioksida dan uap air.
Dalam sistem ekskresi, paru-paru berfungsi mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Karbon dioksida dan uap air lalu dilepaskan dan dikeluarkan paru-paru melalui hidung. Sebagai gantinya, oksigen pun diambil. Kita mengetahui organ-organ yang terdapat pada sistem ekskresi, tentunya kita penasaran tentang bagaimana proses terbentuknya urin yang masuk ke dalam tubuh kita dan kita keluarkan sehari-hari. Ginjal memproses darah yang mengalir melalui pembuluh darah yang sangat halus. Ginjal menyaring darah untuk menghilangkan produk limbah seperti urea, kreatin, dan asam urat, serta membantu menjaga keseimbangan elektrolit dan cairan dalam tubuh. Setelah melalui proses penyaringan, produk limbah dan kelebihan air dan elektrolit akan bergerak menuju saluran keluar. Di sini, beberapa zat yang berguna seperti glukosa dan asam amino akan diambil kembali oleh tubulus dan kembali ke dalam darah. Urin yang dihasilkan oleh ginjal akan dikeluarkan melalui 2 ureter menuju kantung kemih. Saat kantung kemih terisi dengan urin, sinyal kotak akan membuat kita merasakan dorongan untuk buang air kecil. Saat kita buang air kecil, urin akan mengalir keluar dari tubuh melalui uretra. Selain itu, sistem ekskresi juga melibatkan organ lainnya seperti hati, paru-paru, dan kulit. Hati membantu metabolisme tubuh menjadi zat yang lebih mudah dikeluarkan oleh ginjal. Paru-paru membantu mengeluarkan gas limbah seperti karbon dioksida dan air dari tubuh melalui pernapasan. Sedangkan kulit membantu mengeluarkan air dan elektrolit melalui kulit. Selanjutnya adalah gangguan sistem ekskresi. Yang pertama adalah batu ginjal. Batu ginjal adalah gangguan di mana garam kalsium disimpan di rongga ginjal, saluran ginjal, atau di kantung kemih. Batu ginjal muncul sebagai kristal yang tidak larut. Deposito ini terbentuk karena seorang mengonsumsi terlalu banyak garam, mineral, dan terlalu sedikit mengonsumsi air. Yang kedua adalah penyakit kuning. Penyakit kuning adalah penyakit yang disebabkan oleh saluran empedu tersumbat yang mencegah empedu mengalir ke duodenum. Cairan empedu dan juga kemudian di dalam darah dan warna darah menjadi kuning. Orang dengan penyakit kuning akan menjadi kuning pucat, kemudian bagian putih bola mata dan kuku juga berwarna kekuningan. Yang ketiga ada diabetes mellitus. Seseorang dapat terkena diabetes karena pankreas tidak memproduksi insulin dan menghasilkan sedikit insulin. Insulin adalah hormon yang mengontrol jumlah gula atau glukosa dalam darah. Dalam kondisi ini, konsentrasi glukosa dalam urin dan darah pasien sangat tinggi, sehingga harus sangat berhati-hati agar tidak mempengaruhi penyakit lain. Selanjutnya ada biang keringat, albuminuria, nefritis, uretis, pneumonia, dan asma. Setelah kita mengetahui penyakit pada sistem ekskresi manusia, kita harus mengetahui teknologi apa saja yang dapat mengatasi masalah-masalah tersebut. Yang pertama ada transplantasi ginjal. Transplantasi ginjal adalah prosedur medis di mana ginjal yang sehat disumbangkan dan ditempatkan ke dalam tubuh penerima yang memiliki masalah ginjal yang parah atau gagal ginjal. Tujuannya adalah menggantikan fungsi ginjal yang tidak normal dengan organ yang berfungsi dengan baik. Yang kedua, ada cangkok kulit. Cangkok kulit adalah prosedur medis di mana sebagian atau seluruh lapisan kulit dari donor atau area tubuh yang sehat dipindahkan ke area tubuh yang mengalami luka bakar, cedera, atau penyakit kulit lainnya. Tujuannya adalah untuk mempercepat penyembuhan, mengurangi resiko infeksi, dan memulihkan fungsi kulit. Yang ketiga, ada hemodialisis, yaitu metode pengobatan untuk menyaring dan membersihkan darah dari limbah dan kelebihan cairan ketika fungsi ginjal terganggu. Proses ini melibatkan penggunaan mesin dialisis untuk menarik darah dari tubuh, menyaringnya melalui membran semipermeabel dan mengembalikannya ke dalam tubuh setelah proses penyaringan. Hemodialisis membantu menjaga keseimbangan cairan, elektrolit, dan membuang produk limbah yang biasanya dihilangkan oleh ginjal. Sekian video pembelajaran dari kami. Semoga apa yang kami berikan dapat memberikan manfaat bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.